Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Juma Hidayati sebagai Kepala SDN Palembang 03 serta Bapak Ibu beserta karyawan SDN Palembang 03 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Tak lupa salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Mas Guru Penggerak. 4. Doa. 5. Sambutan Kepala SDN Palembang 03. 6. Pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif. 7. Penutup. Untuk persingkat waktu, maka kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Sutarti Putri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pemutaran lagu Mas Guru Penggerak. Bergerak majukan negeri kawan.
semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Umi. Silakan, monggo Ibu Umi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar senantiasa berada dalam lindungan dan perlindungan. Doa akan saya pandu dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SD Negeri Palobono 3. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu yang dapat kami amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam memahami ilmu yang dapat bermanfaat bagi kami dan orang lain. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan hari esok, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan hari ini dan hari esok. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran dalam menghadapi kesulitan pada waktu kami mengikuti diseminasi hingga selesai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Palobono 03. Kepada Ibu Cikmah Hidayati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu dan Bapak. Yang pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat-Nya dan kesempatan yang baik kita bersama-sama pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan atau memperhatikan atau apa ya itu istilahnya, diseminasi yang pada kesempatan siang ini mengambil tema tentang budaya positif. Harapannya dengan diseminasi ini Bapak Ibu guru mungkin akan membawa atau akan ada perubahan, dan semoga apa yang disampaikan Bu Rika pada kesempatan siang ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi sekolah kita untuk ke arah yang lebih baik. Dan dengan kesempatan ini monggo kami silakan untuk Bu Rika menyampaikan, dan harapannya kita ada atau Bapak Ibu guru bisa mendaftar lagi. Beberapa kemarin ya ada undangan untuk mendaftar guru penggerak. Semoga ini bisa diperhatikan, dan alangkah apa ya, bayangan saya alangkah enaknya kalau banyak sekali atau ada beberapa di sekolah kami, di sekolah kita ada guru penggerak, sehingga bisa menggerakkan atau bisa membawa perubahan yang positif di sekolah kami. Untuk selanjutnya monggo waktu saya persilakan ke Bu Rika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Tutrika Afrilia, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan kepada Ibu Tutrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Salam dan bahagia itu tagline-nya guru penggerak. Kenapa harus ada bahagia? Karena kita sebagai guru itu selain kita memberi salam, kita juga harus bahagia dengan diri kita sendiri gitu. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya, meskipun saya terbilang masih kecil, saya minta izin untuk berbagi sedikit oleh-oleh yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak beberapa waktu kemarin. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mendapatkan izin dari Ibu Kepala Sekolah untuk berbagi, diluangkan waktunya teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya, untuk mau kita belajar bersama. Jadi tidak ada, saya di sini hanya sebagai pemandu saja. Oke, untuk selanjutnya nah, kita coba tes konsentrasi terlebih dahulu. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru melihat gambar yang ada di depan ini, gambar apa saja yang bisa Ibu temukan? Ada berapa gambar yang ada di sini, di depan sini? Ada kura-kura, apa? Kucing, ikan, terus nyamuk, buaya mana buaya? Terus ular, itu mana Pak? Jadi kalau dihitung kira-kira ada berapa jumlahnya? Ada 11. Oke, sudah disimpan, cuma ada 11. Coba kita cek. Ternyata di sini ada ikan, ada kura-kura, ada gajah, ada nyamuk, ada keledai, ada anjing, ada ular, ada kucing, ada tikus, ada berapa? 13 ya, lebih banyak dari berapa yang Ibu itu. Ada apa? Burung ada Pak itu Pak? Oke, siap. Boleh nanti kan saya share. Saya minta nanti untuk kelas biar Oke. anak-anak juga mengetahui bisa menghitung itu. Soalnya itu juga terkait apa? Konsentrasi. Anak. Nah, sekarang kita untuk kesepakatan hari ini, untuk pertemuan ini, mungkin bisa Ibu sepakati, bisa bilang setuju. Kalau misalnya tidak sepakat, ya bilang tidak setuju. Yang pertama, bagaimana kalau HP-nya di silent? Setuju. Yang kedua, angkat tangan jika bertanya atau akan menjawab. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Kemudian aktif dalam kegiatan. Kemudian saling belajar. Ya, oke, semuanya setuju. Kita kunci kesepakatan bersama pada pertemuan siang ini. Nah, untuk topik diseminasi ini agak banyak. Kemarin saya juga belajar tuh sangat-sangat pusing nih. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Kira-kira apa
itu nanti kita akan pelajari dalam beberapa jam ke depan sampai malam. Wow. Siap-siap Mbak Umi, izin dulu sama suami. Saya Mas Edi. Oh, Mas Edi. Nah, selanjutnya, nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa Bapak Ibu guru jawab. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan? Coba siapa yang mau memberikan pernyataan atau pendapatnya? Apakah Bapak Ibu guru setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan? Oh, iya, Bu Listianti, silakan. Mungkin kalau untuk zaman dulu hukuman disiplin bisa mendisiplinkan, kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak. Tapi untuk di kurikulum yang sekarang, hukuman itu justru akan membuat anak itu akan semakin tertantang dan dia akan membuat keonaran yang lebih parah dari yang sebelumnya. Jadi kalau menurut saya, bahasanya jangan hukuman, tapi istilahnya agak diperhalus. Kalau intinya itu hukuman, tapi jangan terlihat kalau itu adalah hukuman untuk anak-anak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain. Kita coba ke Bu Anti. Bu Anti tadi sepertinya sudah angkat tangan. Setuju dengan Bulis bahwa hukuman itu tidak memberikan kedisiplinan, tapi justru hanya membuat takut. Mungkin saat itu dia akan menurut, aku bukan menurut sebenarnya karena dia takut saat itu. Dia bisa mengulang kembali, dan saat anak-anak saat ini kebutuhannya, kalau zaman dahulu dikatakan tidak bagus, itu tidak bertanya. Kalau sekarang masih kenapa? Nah, anak yang semakin banyak bertanya, kritis kan berarti semakin pintar. Anak sekarang harus diberi reason yang tepat, harus diberi alasan yang tepat mengapa itu tidak diizinkan atau mengapa itu dilarang. Oke, berarti hukuman itu menurut dari kita bisa simpulkan bahwa hukuman itu untuk zaman sekarang kurang efektif, dan juga kita harus memberikan reason atau alasan kenapa hukuman itu dilaksanakan. Untuk sekarang ke pertanyaan selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya dengan membaca atau menulis atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Mungkin bisa berikan pendapatnya. Oke, Bu Umi, silakan. Untuk memberikan hukuman dengan hal positif, biasanya saya juga menerapkan juga. Kalau saya kan pembelajaran di musola ya, sholat duha ya, bagi anak yang tidak membawa penang misalnya, terus tidak sholat 5 waktu misalnya, saya memberi sanksi pada mereka untuk membersihkan musola, untuk menyapu dan merapikan sandal-sandal yang berserakan. Mungkin seperti itu dari saya. Yang lain berarti Bu Umi setuju. Ada lagi yang memberikan pendapat? Bu Niken? Ya, oke. Terima kasih. Untuk pemberian hukuman bagi hal positif agar bisa meningkatkan disiplin anak itu, bagi saya tidak setuju. Karena seandainya misalnya anak-anak itu tidak mengerjakan tugas atau PR, tidak harus diberi sanksi membersihkan halaman karena memang bukan porsinya. Sehingga ya diberi hukumannya atau sanksi itu ya kita ambil untuk mengerjakan tugas. Oke, berarti ada dua pendapat yang berbeda nih. Kita kunci dulu karena mungkin nanti penjelasan yang akan saya berikan agar bisa jadi beda, bisa jadi sama. Nah, yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Oke, mungkin Pak Ahmad kenapa tidak setuju? Dalam hal pemberian penghargaan itu dilihat dari segi positif dan negatifnya. Karena apa? Satu contoh, saya sebagai guru makron itu anak kalau itu kan begitu, mereka berupa guru bisa kan
bisa membunuh karakter si anak tersebut apabila dia mendapatkan satu pelajaran berdasarkan teman-temannya tidak. Oke, berarti kalau dari Pak Ahmad itu tidak setuju karena bisa membuat anak itu apa ya, mengharapkan ya Pak ya. Motivasi lah. Terus kalau yang setuju bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi atau belajar anak siapa? Coba, Bulis, hebat sekali. Maaf ya Bapak Ibu, saya nambahin lagi. Ini pengalaman saya berarti sekitar 4 tahun yang lalu, dan itu berujung ke kelas-kelas yang sebelumnya. Setiap anak itu mendapatkan dia bisa menjawab sesuatu di kelas, saya memang memberikan sedikit istilahnya hadiah. Dan ketika pelajaran matematika itu dianggap momok buat anak-anak, di situ saya memberikan suatu motivasi. Maaf, saya memang memberikan uang. Dalam artian uang itu tidak seberapa, nominalnya kecil. Mungkin buat yang lain itu kecil, tapi buat anak-anak itu sangat berharga. Dan itu sampai di rumah ternyata dia sampaikan ke orang tuanya. Dan ketika orang tuanya ketemu dengan saya secara langsung, itu orang tuanya bilang, Bulis terima kasih. Anak-anak itu kalau dapat uang saku 10.000 dari saya itu tidak ada artinya. Tapi dapat uang 2.000 Bulis sangat berharga. Dan 2.000 itu mereka semangat untuk belajar matematika. Nah, jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa walaupun uang 2.000 mungkin tidak ada artinya ya ibaratnya ya, tapi di mata anak-anak dengan dia bisa menjawab soal matematika itu sangat berarti sekali. Dan itu anak didik saya yang sekarang sudah SMP kelas 3 kelas 2 itu orang tuanya sampai sekarang pun kalau ketemu saya juga ingatnya karena itu, karena anaknya suka matematika, karena wah anak saya bisa matematika dapat uang, terus akhirnya sekarang tidak benci lagi sama matematika. Jadi kalau saya intinya penghargaan itu penting. Jadi menanamkan ke anak, saya bisa, saya tidak takut, saya mampu untuk mengerjakan sesuatu, dan akan dia tuh merasa bangga, aku ternyata bisa ya. Begitu. Oke, bagus sekali pengalamannya dari Bulis bahwa penghargaan itu bisa menumbuhkan semangat belajarnya yang awalnya benci matematika jadi tidak benci, dan sampai SMP pun sangat terkesan dengan penghargaan yang sudah diberikan oleh Bulis. Baik, kita untuk pertanyaan ini sudah ibu bapak ibu guru jawab, nanti kita simpan dulu, kita break sebentar untuk ice breaking yang akan dipandu oleh Bu Anti. Monggo Bu Anti, saya persilakan. Jadi ini permainannya namanya Jika Bagaimana. Mungkin bisa diceritakan Bu Anti. Terima kasih. Kalau tadi Bu Ika Niko saya masih kecil, saya juga lebih kecil sebenarnya. Tetapi saya ingin mencoba juga. Ini ada SPG dengan judul Jika Bagaimana. Nah, ini akan dibagi 2 kelompok. Kelompok sini ada pinter nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin Pak Sadio bisa lihat di sini Pak, biar di sebelah sini dengan Pak Manu, biar tidak gonjelan jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang kelompok sini nanti jika saya, nanti yang kelompok sini silahkan menulis aku harus bagaimana. Nah, nanti panjenengan mengambil satu undian di sini, tertera nama bapak ibu yang ada di sini. Jadi nanti panjenengan mengambil ini namanya siapa, panjenengan semua nanti akan menyambung. Misalkan Buniken sudah menulis jika saya menangis, terserah Buniken ya. Nah nanti di sini ternyata Buniken dapat Pak Sadio. Buniken langsung sebut Pak Sadio harus menjawab. Ya, aku harus balik. Tapi kan kita tidak tahu masing-masing akan menulis apa. Nah nanti di situ kita
akan bertemu jika bagaimana kata J ini saya kita dulu ya berikan ikut dong ada soal di sini ya yang nggak ikut cuma Mbak Aktif, Bu Aktif. ini saya sama terus aku harus dari mana ya? Saya terluka. Aku tak sendiri. Oh jangan nih yang dapat saya sendiri. Yang digangkan hanya yang jika dan bagaimananya. Silakan diserah di kertas itu. Kelompok sini yang jika Jika saya terjatuh, yang harus menjawab Bu Listiani. Syukur. Itu yang namanya Bu Listiani. Ayo, tak jawab syukur. Salah ya. Kan aku mau itu karena jika saya. Mang. Aja ngomong es coklat lagi. Ini. Tak umpan. Jawabannya harus tersenyum bahagia. Enggak Pak. Belajar bernyanyi. Jika saya Jika saya belajar bernyanyi. Tidak. Coba. jika saya harus jawabannya Ibu di kertas yang di kertas. Jawabannya harus belajar bernyanyi. Siap. Jawabannya Ibu siap. Siap. Hampir. Ya lanjut Bu. Jika saya deg-degan. Jika saya deg-degan, monggo. Bu Ika. Iya, Bu Ika. Jika saya deg-degan, monggo Bu Ika. Saya harus berani. Iya, cocok nggih Bapak Ibu. Jika saya deg-degan saya harus berani. Siap. Yes. Nah, selanjutnya itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
seperti kita misalnya memberikan penguatan kepada anak, kamu hebat, kamu pasti bisa, itu bisa memberikan manfaat yang baik. Kemudian selanjutnya bahwa ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya yang sering kita menasihati kepada anak, tentunya misalnya kita ketemu anak sedang diejek-ejek temannya, nggak apa-apa nak, kamu diejek, kamu pasti nanti bisa jadi anak yang hebat. Seringnya kita sering menasihati anak-anak kita atau mungkin kepada diri kita sendiri, nggak apa-apa lah diejek-ejek orang atau dihina orang, karena dengan hal seperti itu bisa membuat kita lebih menjadi karakter yang kuat. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua, bapak-bapak itu sebagai bapak dan ibu dan sudah punya anak-anak di rumah, tentunya pasti sering memaksakan hal-hal yang misalnya kamu harus sekolah di A, kamu harus ikut kegiatan B, kamu harus ikut apa-apa, kamu harus jadi anak yang seperti ini. Kita sering memaksa kepada anak-anak kita atau mungkin murid-murid kita sendiri untuk melakukan hal yang kita kehendaki. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, apakah pengertian dari disiplin? Siapa yang mau memberikan apa ya, pendapatnya? Apa itu disiplin? Bu Leli? Menurut Bu Leli, disiplin itu apa? Taat peraturan. Terus? Kalau Bu Leli sendiri pernah melaksanakan kedisiplinan di kelas? Pernah. Contohnya apa? Kalau pelajaran nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ngomong sendiri. Itu salah satu contoh-contoh kedisiplinan yang kita lakukan di kelas kita. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya lagi. Definisi dari disiplin itu apa? Oh ya, Bu Hermi, silakan. Menurut saya disiplin itu adalah perilaku senantiasa untuk menaati aturan yang ada. Perilaku untuk mentaati peraturan yang ada. Oke. Pernah kan menerapkan pendidikan salah satunya bila Bapak Ibu guru menerangkan anak-anak itu dimuliakan, kalau tidak tahu boleh bertanya, tidak boleh mengecek atau menghina teman dari sesama teman atau orang yang lebih tidak ada kelas. Banyak kelas seperti itu. Mungkin ada yang mau nambah. Ada yang mau nambahkan lagi? Kalau tidak ada, oh ya, silakan Bu Andi. Terima kasih Bu. Disiplinnya pun juga yang berkaitannya dengan yang hukuman tadi. Jadi mereka melakukan itu atas kesadaran diri sendiri bahwa itu juga merupakan suatu kebutuhan. Jadi pembiasaan diri untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya karena paksaan, bukan hanya karena hanya mematuhi peraturan, tetapi itu sebuah kebutuhan diri juga untuk diri sendiri, berdasarkan keikhlasan dan kesadaran atas diri sendiri. Menarik ya, dari Bu Andi, Bu Leli, dan juga Bu Hani. Kalau dari Bu Hani itu didefinisikan seperti sikap atau karakter kepatuhan, kemudian yang didefinisikan dengan peraturan-peraturan. Kemudian kalau Bu Andi itu adalah kesadaran diri. Seperti itu ya Bu Andi. Nah, dari sini disiplin itu bisa kita lihat bahwa berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seringkali kita melaksanakan disiplinan, nah itu kayak seakan-akan untuk biar anak kita patuh, bukan sebagai dasar untuk melandasi suatu nilai-nilai atau hal-hal yang baik. Nah, untuk itu sebenarnya pada definisinya disiplin itu memiliki makna bahwa adalah untuk kita bisa mencapai suatu tujuan yang berdasarkan sumber nilai-nilai yang kita yakini. Nah, di sini ada pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai yang sekarang kita sedang menerapkan kurikulum merdeka, maka nilai-nilai yang kita yakini untuk diterapkan atau yang kita ingin capai untuk meningkatkan karakter anak itu adalah profil Praja Pancasila yang bisa kita lihat di sini, yang mungkin kita nyanyikan. Gimana, Bapak Ibu Guru? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk kita sebagai guru, karena kita menerapkan kurikulum merdeka, maka yang akan kita capai untuk mendisiplinkan anak atau melaksanakan disiplin positif itu adalah agar kita bisa menciptakan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu mungkin karena tidak ingin ditegur oleh Bu Cikmah, atau mungkin biar tidak mendapatkan surat peringatan, atau mungkin ingin mendapatkan pujian dari Bu Cikmah, atau ingin mendapatkan sebagai guru atau karyawan yang wah itu rajin banget, berprestasi, atau mungkin Bapak Ibu ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena percaya pertindakan Bapak Ibu guru itu akan dicontoh oleh murid-murid. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya? Bu Ganti, Ibu Ganti selalu datang tepat waktu. Saya selalu datang, memang saya selalu datang tepat waktu kebanyakan ya Mbak. Tapi saya tidak punya keinginan atau mengharap untuk dipuji, untuk di apa-apa, tapi saya memberi teladan langsung contoh kepada murid-murid karena saya selaku guru harus memberikan teladan atau contoh kepada murid apa yang seharusnya diterapkan di sekolah. Jadi harus apa ya istilahnya, tidak selalu melanggar, selalu memberi contoh yang positif begitu. Jadi guru Ganti intinya agar memberikan contoh yang baik untuk peserta didik. Oke, dari Bu Ganti. Kalau saya yang pertama setuju dengan Bu Ganti, tapi yang kedua saya malu pada diri saya dan teman-teman. Karena ketika piket, kalau saya telat, saya malu sama Bu Ganti. Yang jelas itu, satu malu sama atasan, yang kedua malu Bu Ganti karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya, kok saya mesti datangnya telat. Yang jelas yang pertama memang contoh untuk anak-anak, yang kedua juga saya malu pada diri saya dan atasan serta teman yang intinya teman saat itu saya bersama piket seperti itu. Terima kasih.
Intinya kalau dari Bu Ulis, malu kepada diri sendiri dan juga teman. Nah, ada lagi? Oke, Bu Anti. Sepertinya kembali seperti apa ujaran zaman dulu ya, guru yang patut dibilang ditiru dan saya belum bisa itu belajar dulu. Iya. Oke, jadi butuh proses untuk selalu belajar ya, untuk kita bisa lebih baik lagi ya Bu Anti ya. Oke, sekarang, nah untuk di sini apa sih yang menggerakkan kita untuk melakukan hal tersebut? Dari sisi psikologis, di sini ada pendapat dari seorang tokoh namanya Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ada anak yang datang ke sekolah tepat waktu terus, atau mungkin misalnya ada anak yang selalu mengerjakan tugas terus karena takut nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, itu adalah motivasi. Itu hukuman itu juga termasuk motivasi seseorang melaksanakan hal tertentu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya tadi yang pernah disebutkan tulis, mendapatkan penghargaan dari dikasih uang. Nah, itu menjadikan motivasi seseorang untuk belajar lebih giat lagi. Nah, yang terakhir itu menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Kalau ini sudah masuk ke dalam alam sadar kita bahwa dalam diri sendiri, oh kalau aku melakukan seperti ini maka aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi, aku akan menjadi orang yang disiplin, aku akan menjadi lebih pintar lagi, karena dia percaya dengan melakukan hal tersebut akan menjadikan dia menjadi orang yang lebih pintar. Misalnya kita belajar terus menerus, berarti kita sadar bahwa diri bahwa dengan belajar terus menerus saya akan menjadi orang yang pintar, saya bisa mendapatkan kesempatan atau pengalaman yang lebih baik lagi. Itu contoh motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Biasanya Bapak Ibu guru kalau misalnya ada anak yang melanggar peraturan, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Biasanya konsekuensi sih. Misalnya, mungkin bisa ceritakan, tulis. Apa ya? Jadi ininya begini, kita sebelum awal tahun ajaran pasti saya dan anak-anak itu akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar tata tertib itu akan ada sanksi tersendiri. Jadi contoh, saya tapi lempar ke anak-anak, anak-anak bagi yang tidak pikir hukumannya apa? Anak-anak yang nyeletuk satu kelas, denda Bu, denda uang. Nah kalau denda uang kesenangan nek ber 5.000, saya bilang gitu. Mesti coba pikir, pilih bayar 5.000. Terus akhirnya mereka 20.000 Bu. Jadi ada istilahnya, ada rasa di mana ketika dia tidak pikir kan kalau mau bayar 20.000 eman-eman. Jadi intinya kita punya kesepakatan di mana kalau yang tadi tidak pikir ya bayar 20.000, tapi di balik itu nanti saya akan bilang ke orang tua tanpa sepengetahuan anak-anak bahwa ada kesepakatan antara anak-anak dan guru di kelas seperti ini, dan akhirnya orang tua juga menyetujui. Dan pada akhirnya kalau anak ada yang melanggar, dia kan secara tidak langsung akan meminta uang kepada orang tua. Nah dari situ nanti orang tua juga akan memberikan pengarahan kepada anaknya supaya anaknya itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sudah jadi aturan bersama. Jadi paling tidak itu nanti akan menekan apa ya namanya? Jadi
Coba nanti kita cek, kita kan juga belajar konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau dari Bule sendiri memaknai bahwa dengan memberikan apa ya, membuat kesepakatan kelas dulu dan ada konsekuensinya yang harus ditanggung oleh anak tersebut kalau melanggar kesepakatan kelas tersebut. Oke, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menceritakan pengalamannya. Pak Manurung, silakan. Atau Pak Yo. Yang main. Coba. Oh, Bu Ika yang mau bercerita. Guru kelas 6 aktif-aktif. Orang pas jadi orang itu yang bermula orang tahu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ini. Kalau waktu mengajar kelas 6 mungkin kesepakatan dengan anak-anak karena anak diajak berpikir kembali sudah bisa. Contohnya misalnya kelas 6 tidak mengerjakan PR atau tugas, anak-anak juga rumah tapi biasanya misalnya tugasnya ada 10, nanti kalau tidak mengerjakan, anak-anak tidak mengerjakan 50 kali. Secara tidak langsung anak-anak mengulang kembali apa yang disampaikan. Dan kemudian ditandatangani oleh orang tua. Kalau dulu waktu saya mengajar kelas kecil, kelas 2, itu kesepakatan dengan anak, tapi yang menentukan guru saya sendiri. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, sebelum masuk itu anak-anak harus bisa menghafalkan Pancasila beserta simbolnya, agar anak itu tidak hanya menghafalkan, tapi dia berpikir, oh kalau saya terlambat, saya pasti harus menghafalkan. Jadi anak juga melihat kembali materi pelajarannya. Ini juga Oke, dari Bu Ika bisa diceritakan dan bisa saya dapat bahwa dengan cara yang pertama kalau kelas tinggi membuat kesepakatan bersama, tapi kalau kelas rendah yang membuat guru kemudian disepakati oleh masing-masing setiap anak gitu ya. Dan kemudian diceritakan juga bahwa kalau Bu Ika biasanya menyuruh anak menulis seperti itu biar istilahnya anak tersebut bisa sedikit-sedikit juga belajar dari apa yang dia lakukan itu. Nah, oke, kita simpan dulu. Coba kita pahami. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan juga tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu bisa membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat anak mungkin kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini mungkin kita bisa cek ada beberapa tindakan yang mungkin biasa kita lakukan. Nah, kita coba lihat apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Oke. Coba kita nanti cek ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
memiliki lapangan basket bola karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran PJOK hukuman. Oke. Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Nah, kalau di sini jadi yang ketiga pertama itu ada hukuman, kemudian konsekuensi, hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Mungkin belum kejalan punya pendapat yang lain juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada pengertian restitusi atau konsekuensi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kira-kira bapak ibu guru langsung mengejudge anak tersebut atau biasanya mengajak diskusi dulu? Diskusi dulu ya. Kemudian, nah mungkin itu adalah salah satu contoh dari proses restitusi. Jadi kita tidak langsung kamu harus begini-begini, tapi anak itu kita ajarkan untuk sama-sama untuk mencari solusi atas apa yang dia perbuat. Saya yakin di SD Palembang 3 ini sih guru-gurunya sudah menerapkan hal-hal tersebut. Jadi tidak langsung menghukum anak. Kamu seperti ini, kamu lari. Kayaknya nggak mungkin, saya nggak pernah menemukan. Ustaz, Pak Yo masih belajar muridnya Ustaz nggak? Oh, kalau bapak ibu guru sendiri nanti kita bahas juga mungkin setelah ini mengenai langkah-langkah restitusi yang baik. Nah di sini saya akan ingin bertanya, pernahkah bapak ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Tadi sudah dibuka oleh Bu Lis, ngasih uang 2.000 sebagai penghargaan untuk anak yang belajar matematika. Mungkin ada yang lainnya penghargaan yang pernah diberikan. Boleh bertanya dulu? Apa? Boleh bertanya dulu? Iya. Dulu tadi kan yang sudah disampaikan Pak Ahmad dan Lis, penghargaan yang berupa uang. Pertanyaan saya, apakah penghargaan itu harus berupa uang atau boleh berupa yang lain? Nah, misalkan kalau saya biasanya, dan itu kalau tadi tulis dari Pak Ahmad itu kan yang tingkatan tinggi. Kalau saya mungkin hanya tingkatan yang rendah, istilahnya bagaimana anak itu merasa nyaman, aman dan konsentrasi ketika belajar. Ketika kita ajak belajar berdiskusi, siapa yang aktif atau siapa yang bisa menjawab, saling memberikan tanya jawab, itu saya berikan baru hanya berupa misalkan jajan aja yang kita siapkan gitu. Jadi memantik juga yang lain untuk bisa ikut pick up gitu, istilahnya mengajak anak diskusi itu kan sulit, tidak semua bisa mau untuk bicara gitulah. Apakah seperti itu juga bisa dikatakan sebagai penghargaan atau yang seperti yang disampaikan Pak Ahmad dan Tulis? Kalau dalam teori penghargaan itu kan penghargaan ada banyak, ada cara verbal, ada nikah hadiah. Itu bisa juga dengan memberikan penguatan, itu juga termasuk penghargaan. Kalau yang memberikan gambar juga misalkan our feeling gitu ya. Oh iya, juga bisa. Mempunyai gambar our feeling atau berupa rempelan-rempelan di tempatnya dia, di fotonya dia, di gambarnya dia itu namanya dia ada nilai 100, ada gambar sedih, itu boleh atau tidak? Oh iya, boleh. Ya nanti kita simpan dulu Bu Ali. Boleh atau tidaknya suatu penghargaan itu kita lakukan. Ya, sekarang coba apakah mulai Bu Ali memberikan tanda-tanda itu ya, smile atau emoticon yang baik. Mungkin ada bapak ibu guru yang lain pernah memberikan penghargaan kepada anak didiknya. Dikasih uang, ini kan kasih uang ya, bentuk penghargaannya. Kalau Bu Gati? Saya tidak lupa
Saya buka ujian, hebat dan hebat. Terus sama ada buku tersendiri untuk relay. Nanti menambahi di Oke, kalau ganti ada ujian dan juga nilai. Mungkin kalau Bu Ahmad apa? Nilai juga. Diberi tambahan nilai gitu ya Pak ya? Oh, bukan. Ya, dari tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1. Kurang itu kayak nilai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oh, yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Coba kita tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terus kita selanjutnya nih di sini dihukum penghargaan. Nah, tadi Bu Aki sempat bertanya, apakah tadi itu bisa diberikan? Apakah penghargaan itu baik? Nah, di sini selama ini kita sering memberikan penghargaan kepada anak untuk agar dia bisa mendapat nilai yang bagus, agar dia mau belajar. Tapi ternyata penghargaan itu secara psikologis itu juga seakan-akan menghukum. Kenapa menghukum? Nah, di sini ada pendapat dari Alfikon menguat baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi proses belajar yang dilakukan itu adalah penghargaan itu sendiri. Nah di sini ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Pasti kalau kita punya anak ranking 1, kemudian dia ada anak kita lagi ranking 2, loh kok aku yang ranking 2, pasti juga merasa kenapa tuh kok nggak yang ranking 1 aja ya. Dia merasa yang kedua atau yang ketiga akan merasa ya kayak sakit hati, terbebani juga. Pasti orang tuanya, kamu kok cuma ranking 2, kadang juga malah seperti itu, meskipun ranking 2 itu menurut kita sudah bagus, tapi juga ternyata di sisi lain juga merasa terbebani. Saya juga pernah waktu dulu. Iya, jadi kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Pernah mungkin Bapak Ibu mengalami, misalnya kita menyiapkan kayak bintang-bintang kayak gitu. Kita suruh anak kita maju. Pada suatu kasih bintang, anaknya senang. Kemudian pada suatu hari kemudian bintang kita habis. Kira-kira anak itu akan termotivasi untuk maju lagi atau enggak? Misalnya dia maju, pasti juga akan, Bu, mana bintangnya, Bu? Pasti seperti itu kan. Jadi anak itu akan minta terus-menerus untuk mendapatkan penghargaan itu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya mungkin kita tidak menyadari, tapi ada pasti. Misalnya mungkin di dalam lingkungan guru atau mungkin di lingkungan anak-anak kita sendiri yang dipuji-puji terus, misalnya si A, pasti yang lainnya dalam hati atau mungkin diungkapkan, ih kenapa itu terus yang dikasih ujian terus, aku juga pernah. Jadi ada menimbulkan rasa iri ke orang lain. Itu secara psikologis ada dampaknya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Banyak
banyak yang jawabannya kurang tepat. Ini terjadi kalau misalnya kita pada waktu apa ya, mendapatkan, maksudnya ketika tes karena apa sering ingin mendapatkan nilai yang bagus, kadang diisi misalnya paling banyak, seakan-akan tuh kalau jawaban paling banyak itu paling bagus, tapi padahal tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu kadang asal diisi juga, itu juga bisa. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Mungkin sering kita alami, misalnya kita menyuruh anak kita, ayo nak kamu nulis ini ya biar besok ikut lomba, biar nanti bisa menang. Nah, apa yang kita hasilkan? Apakah teks yang dibuat saya membuat cerita? Apakah cerita yang dibuat anak tersebut akan berkualitas? Belum tentu. Terus misalnya kalau kita nyuruh anak kita menyanyi, kemudian besok kamu mendapatkan hadiah gitu. Kira-kira dengan iming-iming kayak gitu, apakah akan bisa meningkatkan kreativitas? Tidak. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian Bapak Ibu Guru, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Dua-duanya. Mungkin yang rumahnya, kalau rumahnya jauh kita biasa bawa helm. Tapi yang rumahnya dekat-dekat kadang tidak bawa helm ya. Kalau yang istrinya polisi tidak perlu bawa helm. Bedino dicekal polisi yo. Jadi takut dibilang atau karena keselamatan diri. Kalau helm itu termasuk aturan atau tidak? Aturan ya. Jadi kalau Bapak Ibu Guru di sini itu memakai helm karena ada aturan tersebut, karena atau emang sadar? Sadar bahwa kalau nah seseorang itu bisa lebih tergerak, sama seperti kita ya, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kita yakin tuh tadi bahwa kalau kita nggak memakai helm ya akan membahayakan keselamatan kita. Hukuman Dari makanya kalau misalnya kita sudah sadar, kita akan selalu memakai terus menerus. Sama kayak saya kalau misalnya berangkat kerja mau ke Pranit tetap juga pakai helm, karena sadar kalau pakai helm itu penting, bukan karena aturan. Dan yang jelas di pertigaan Pranit itu sering ada Pak Polisi. Iya, makanya tapi saya juga polisi itu permanen. iya seperti itu kalau pagi ya polisi ya. Kalau saya sih sebenarnya agak gimana gerah gitu kalau nggak pakai helm. Ya ada yang ini tidak ada yang ya itu mungkin orang-orangnya belum sadar Pak. Disadarkan dia dulu ya. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau
kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru di sini semuanya di kelas ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya itu dibuat bareng-bareng atau ibu bapak ibu guru sendiri yang membuat bareng-bareng dengan anak ya. Nah itu sama juga ketika kita memaksakan suatu peraturan tapi anak itu tidak tahu, tidak paham apa maksud dibalik hal tersebut tidak diperbolehkan atau hal tersebut harus dilakukan itu tidak tahu maksudnya, kadang-kadang mereka akan tidak secara sadar melaksanakan tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas itu berbeda dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu masih kecil dan di atasnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tadi Bapak Ibu bilang kalau sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Itu dilaksanakan pada kapan? Awal MPLS ya. Nah, apakah Bapak Ibu guru setiap harinya sudah seperti mereview anak-anak kira-kira sudah melaksanakan ini belum? Atau diingatkan terus-menerus kan? Oke. Nah itu adalah keyakinan kelas. Mungkin kita bisa bantu anak-anak selalu untuk mengingat sama seperti kayak kita mengingatkan visi sekolah kita setiap pagi. Nah keyakinan kelas juga bisa kita ingatkan ke anak terus-menerus agar secara sadar mengikuti apa yang sudah disepakati. Nah di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi tidak hanya di kelas saja, di sekolah pun juga kita bisa melakukan atau membuat kesepakatan sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat, bahkan guru-guru bisa juga berjikmat kita buat kesepakatan guru gitu. Kemudian yang kedua, ya misalnya, ya monggo nanti. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas, warga atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi kalau kemarin waktu saya melakukan sesi membuat keyakinan kelas, saya bagikan kepada anak-anak itu sticky notes. Kemudian dari sticky notes itu diisi dari setiap anak-anak, kemudian ditempelkan di papan. Dan setelah ditempelkan di papan, anak-anak kemudian melihat kira-kira dan kita ulas bersama, kira-kira mana yang akan kita sepakati. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Mungkin kemarin kita masih menggunakan kata tidak boleh berlari-lari di kelas. Nah, dalam keyakinan kelas kita harus menanamkan kata-kata positif. Misalnya harus duduk yang rapi, harus tertib seperti itu. Jangan hindari kata-kata tidak. Yang selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Nah, misalnya si anak-anak nulisnya kayak kata-kata yang peraturan, tidak boleh mencoret-coret tembok, atau mungkin kata-kata yang wujudnya peraturan seperti itu. Nah, itu ditinjau kembali apakah itu bisa kita gunakan sebagai kesepakatan di kelas kita ataukah tidak. Dan kadang-kadang juga ada yang sama, misalnya anak ini bilang
membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang satu membuang sampah di tempat sampah atau mungkin tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kita juga bisa memberi jembatan dari persamaan persepsi ya, tapi dengan yang ditulis dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Nah, next selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya kita memberikan kepada anak ada keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita dapatkan dari membuang sampah? Sekolah kelas menjadi bersih, atau mungkin berbicara yang baik dan benar. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Misalnya aman, sopan. Jadi kita harus memberi apa ya? Setiap keyakinan itu ada maknanya atau tujuannya itu agar seperti apa. Jadi anak-anak itu paham. Oh, kita harus seperti ini itu biar ini seperti itu. Next, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah ke kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan atau keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi tidak perlu banyak-banyak sampai 20 lebih. Kita cukup buat yang singkat tapi bisa dijalankan oleh anak-anak itu setiap hari dan memberikan dampak yang baik, yang positif. Nah, selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Nah, Bapak Ibu guru di sini, apakah kemarin keyakinan kelasnya sudah ditandatangani anak-anak atau hanya berupa kalimat saja yang ditempel? Nah, sebaiknya itu ditandatangani biar anak-anak kita bisa ingatkan. Kamu kemarin gimana? Sudah sepakat seperti ini, sudah kamu tandatangani. Ya berarti kamu harus melakukannya atau melaksanakannya ke depannya. Gitu. Nah, tahukah Bapak, Ibu guru hebat bahwa murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi? Apa saja kebutuhan dasar manusia? Jadi mungkin sebagai seorang manusia kita memiliki kebutuhan dasar. Kalau Bapak Ibu guru di sini mengenal kebutuhan dasar kita itu apa aja? Makan, tidur, terus apa lagi? Berpakaian, sadar, papan, seperti itu ya. Ada kebutuhan yang lain nggak? Berpasangan, nyamanan, oke. Nah, kadang ada anak yang tidak melakukan hal tertentu atau melanggar hal tertentu karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi mungkin kita bisa menemukan anak yang sukanya cari kegaduhan, atau mungkin anak yang sukanya sukanya cari perhatian kemana, itu ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kalau itu kira-kira apa? Kasih sayang. Berarti kasih sayang itu masuk kebutuhan nggak? Kebutuhan ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Memang betul kasih sayang itu termasuk kebutuhan. Bumi hebat sekali. Kita harus tepuk tangan Bumi. Dari ini psikolog yang bilang ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama penguasaan, kemudian kasih sayang. Penguasaan itu misalnya kita menguasai hal-hal tertentu. Kayak misalnya menguasai HP, menguasai mengoperasikan HP seperti itu. Nah,
kita membutuhkan hal tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti anak yang tadi yang sukanya cari perhatian atau gaduh di kelas. Nah, bisa jadi karena kasih sayang atau rasa penerimaan dari orang tua atau mungkin dari teman-temannya dia tidak dapatkan. Makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa seperti yang kayak makan seperti itu. Kita nggak misalnya di rumah nggak dapat makan dari orang tuanya, tiba-tiba dia ngambil di kantin. Nah itu karena kebutuhan bertahan hidupnya nggak diberikan. Jadi dia melakukan hal tersebut. Kesenangan, misalnya kayak kita kayak Pak Edi sukanya mancing, itu kan kebutuhan akan kesenangan ya, kesenangannya mancing. Nah, itu kan dia melakukan itu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kesenangan. Mungkin bunyi kan sukanya traveling ke Jogja. Nah itu juga kesenangannya dia itu ini traveling. Mungkin Bumi sukanya quality time dengan keluarga, pulangnya agresi gitu. Itu juga kesenangan. Nah yang selanjutnya yang terakhir kebebasan. Nah seringkali kita melakukan anak-anak kita tuh terkungkung di sini tanpa kita kasih kesempatan untuk bicara atau mungkin kesempatan untuk memilih sesuatu. Nah itu kadang anak itu kayak tidak terkontrol karena kebebasannya tidak kita berikan. Kebebasan itu adalah kebutuhan dia. Jadi setidaknya sedikit-sedikit kita berikan kebebasan untuk apa gitu. Next, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Apa perbedaan dari kelima posisi tersebut? Bisa kita lihat dari video yang saya tampilkan di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Terus ya, aku terus Baik Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai sekolah kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dimiliki setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menjalankan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan dari konsep. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu paling ideal? Manajer ya. Apakah sudah Bapak Ibu lakukan posisi sebagai manajer? Paling sering kita melakukan posisi yang mana?
Ya, jadi dalam hal ini kita bisa lihat di sini tabelnya bahwa posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kontrol dari luar atau itu adalah motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, kalau teman dan pemantau itu kontrol dari luar tapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan bisa dikatakan berhasil atau sukses itu ketika kita posisinya adalah sebagai manajer, mampu menghargai diri sendiri. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat, bisa percepat aja. Nah, selanjutnya, jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya hukuman atau konsekuensi itu memberikan dampak negatif, kira-kira gimana kita agar bisa menangani murid yang berbuat kesalahan? Mengetahui budaya murid dari sekolah, budaya dari rumah ya. Kemudian apalagi? Menurut Bu Nika mungkin bisa memberi jawaban. Menasehati. Dan mengingatkan kembali. Menasehati dan mengingatkan kembali. Oke, bisa juga kita lakukan hal tersebut. Nah, di sini tadi ada yang namanya restitusi. Restitusi itu kalau tadi kita sudah sempat diskusikan di awal bahwa dengan restitusi itu adalah mengajak anak-anak itu menemukan solusi yang terbaik atas masalah yang dia lakukan. Jadi anak-anak itu ketika berbuat kesalahan tidak kita langsung beri hukuman atau konsekuensi, tapi kita ajak berdiskusi. Kira-kira kegiatan atau apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak. Dan di sini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan yang dilihat dari segi 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah kalimat penguat agar anak itu tidak merasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kalau kita langsung bilang kamu bersalah kayak gitu kan, anak-anak akan semakin takut untuk bercerita atau menceritakan atau mengakui kesalahannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Dalam tahap menanyakan keyakinan ini tentunya sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita bisa ingatkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan yang kemudian yang kedua kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita gali dengan menstabilkan identitas tersebut. Kita yakinkan pada anak bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian yang kedua tadi, validasi kebutuhan. Nah, pada tahap ini guru bisa berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga
tambahkan sikap yang lain, yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok lagi? Nah, yang tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dengan menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat atau mungkin dengan peraturan yang sudah ada. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang kayak apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini juga mungkin ini salah satu kasus ini di sekitar saya sekarang. Jadi ibu mendapatkan laporan dari beberapa teman kamu kalau kamu mengirim surat dengan nama bapaknya pada waktu sudah tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya bu, soalnya benar ya. Terus aku merasakan dulu. Baik, mereka tahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap orang bisa berbuat salah. Mungkin ibu juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Namun apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Kalau saya telah membuat benar karena seperti saya telah melakukan kesalahan keras. Baik, terima kasih Rasya karena kamu sudah mau mengakui. Apakah kamu tahu alasan kamu pada hari tersebut? Tadinya saya tidak merasa
menampilkan identitas, kemudian yang kedua dengan validasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah menstabilkan menanyakan keyakinan. Oke. Demikian mungkin ini saja oleh-oleh yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin kalau ada tanya jawab bisa di lain kali karena waktunya sudah cukup sore dan waktunya untuk pulang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk hadir pada diseminasi kali ini. Saya mohon maaf, mungkin masih belum bisa belum bisa maksimal, belum bisa banyak yang dibagi karena mungkin yang saya tangkap hanya itu saja. Nah, untuk itu untuk mengakhiri kegiatan kita tadi saya dikasih oleh dari Bupar. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini mungkin kita bisa bergerak sedikit. Berdiri. Yang